Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang dakwah. Menurut hadis Al-Bukhari, dakwah sebagai penyampaian ajaran Islam mengajarkan 3 hal. Yang pertama, yakni kesetaraan gender dalam berdakwah. Yang kedua, kewajiban berdakwah. Dan yang ketiga adalah pesan dakwah yang sesuai dengan mitra dakwah atau penerima dakwah. Dakwah bukan hanya kewenangan ulama saja, setiap manusia dapat melakukannya. Karena etika dan tindakan baik juga merupakan salah satu dari berdakwah. Dakwah berasal dari bahasa Arab ad-da'wah, dal, ain, wawu yang masing-masing memiliki arti memanggil, mendoakan, mengundang, memohon, meminta, dan lain-lain. Dakwah merupakan proses peningkatan iman dalam diri manusia sesuai dengan syariat Islam. Menurut Syahid Qutb, seorang ulama sekaligus pemikir, ada 3 tugas dan fungsi dakwah. Yang pertama, yakni menyampaikan kebenaran Islam, at-tabligh wa al-bayan. Yang kedua adalah melakukan pemberdayaan nilai-nilai Islam, al-amr bil ma'ruf. Dan yang ketiga adalah menumpas kejahatan melalui perang suci, al-jihad fi sabilillah. Definisi dakwah dalam Islam adalah sebagai kegiatan untuk mengajak, mendorong, memotivasi orang lain berdasarkan basyirah. Subjek dakwah adalah dai, orang yang dibebankan tugas berdakwah kepada Islam dan memerlukan persiapan kuat dalam 3 hal. Yang pertama, pemahaman yang mendalam. Kedua, keimanan yang teguh. Dan yang ketiga adalah hubungan erat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dai disebut juga pendakwah, orang mukmin yang menjadikan Islam sebagai agamanya, Al-Quran sebagai pedomannya, dan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin dan tauladan baginya. Dia mengamalkan dalam tingkah laku dan perjalanan hidupnya. Kemudian dia menyampaikan Islam yang meliputi akidah, syariah, dan akhlak kepada manusia. Adapun mitra dakwah atau penerima dakwah bukan objek dakwah ataupun sasaran dakwah. Hubungan ideal pendakwah dengan penerima dakwah bukan hubungan subjek dan objek. Bassam al-Sabaw membagikan kelompok mitra dakwah menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok yang menerima dakwah. Yang kedua, kelompok yang belum menerima dakwah. Dan yang ketiga adalah kelompok yang mengenal Islam namun dari informasi yang salah sekaligus menyesatkan. Ada juga pesan dakwah. Dalam ilmu komunikasi disebut message atau simbol-simbol. Dalam literatur bahasa Arab disebut maudhu' al-dakwah atau lebih tepat materi dakwah atau maddah al-dakwah. Pesan apapun dapat dijadikan sebagai pesan dakwah asal tidak bertentangan dengan sumber utamanya yakni Al-Quran dan hadis. Pada garis besarnya, pesan dakwah terbagi menjadi 2. Yang pertama, pesan utama Al-Quran dan hadis, dan yang kedua adalah pesan tambahan atau penunjang yakni selain dari Al-Quran dan hadis. Pada Al-Quran, bentuk metode dakwah terbagi menjadi 3. Yang pertama, yakni al-hikmah, kebijaksanaan. Dan yang kedua adalah al-mau'idhatul hasanah, nasihat atau tutur kata yang baik. Dan yang ketiga adalah al-mujadalah allati hiya ahsan, dakwah melalui tukar pikiran seperti debat, diskusi, dan lain-lain. Surat An-Nahl ayat 125. Sudah cukup, itu dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.